Terus ada yang bilang begini ya dia, atakhafu zalik? Apakah engkau takut kepada itu wahai Abu Hurairah? Maksudnya apakah engkau takut dari perbuatan zina? Apakah engkau takut dari mencuri? Apakah engkau takut dari kekafiran atau dosa besar lainnya? Apakah engkau takut terhadap itu? Apa jawab Abu Hurairah? Begitu ada yang bilang begitu. Kata Abu Hurairah, apa yang bisa membuatmu, apa yang bisa membuatku merasa aman? Padahal iblis masih hidup. Ente jangan merasa aman kalau iblis masih hidup. Jangan merasa aman. Nah, tetap kita harus bersyukur, menuntut ilmu syar'i biar kita selalu terjaga. Dan yang paling penting meminta. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Apa kabar Zainers? Apa kabar para penuntut ilmu? Kembali lagi kita di Zayan Talk, Learn Talk NCR dalam sesi Daily Dua and Zikir. Masya Allah, masih bersama saya Muhammad Hendra dengan guru kita Ustadz Agus Hendra Gunawan. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Antum baik ya? Alhamdulillah Ustadz. Baik. Ustadz, mungkin di kesempatan ini saya pengen nanya-nanya nih Ustadz. Ustadz, ada nggak sih Ustadz doa atau amalan biar kita tidak tersesat, biar kita tetap dapat hidayah Ustadz? Karena kan ya pasti kita sebagai manusia selalu digoda sama setan Ustadz. Khawatir nanti kita ya udah capek-capek beramal, tahu-tahu akhirnya tersesat. Nah, itu ngeri banget Ustadz. Taib. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad ya. Kita jangan pernah merasa aman ya dari godaan syaitan. Nah, itu tadi. Ya. Jadi kita kan sering doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya, terus baca itu. Dan doa-doa yang lain ada ya. Dan tentunya kita juga sudah hafal tuh Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Insyaallah Zainus sudah pada hafal juga ya, itu Al-Imran ayat 8 tuh. Familiar. Ya, familiar. Tapi masalahnya dibaca apa kagak kan gitu ya. Emang ada ya orang bisa sesat udah dapat hidayah? Ada. Ya, ada. Apa sebabnya Pak Ustadz? Yang saya pernah baca dari tulisan Syekh Abdul Aziz bin Baz bahwa manusia bisa saja dapat hidayah tapi dia tersesat. Maksudnya hidayahnya hilang gitu ya, diganti dengan kesesatan karena dua hal. Apa sih itu? Yang pertama karena dia tidak bersyukur. Harusnya kan kalau dia udah dapat hidayah diurus dong hidayahnya. Iya, Menuntut ilmu, iya kan? Terus mencari kan hidayah ini dengan menuntut ilmu kan akan jadi, kan ada hidayah irsyad. Irsyad itu berarti bimbingan kan. Ada hidayah taufik, hidayah untuk mengamalkan apa yang dia pelajari. Ada lagi hidayah sabat atau hidayah istiqomah. Jadi dengan dia belajar, mengamalkan, akhirnya dia istiqomah. Dan insyaallah membimbing dia ke husnul khatimah. Jadi gara-gara kenapa ada orang yang udah dapat hidayah tapi bisa lepas hidayahnya gara-gara satu kurang bersyukur ya. Gimana cara kurang bersyukurnya? Harusnya dia kalau dapat hidayah diurus hidayahnya. Gimana cara mengurusnya? Itu dengan menuntut ilmu, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, ini ada orang Islam dari kecil tapi ya kagak nambah-nambah ilmunya, ya gitu-gitu aja kan. Nggak nuntut ilmu mungkin. Iya, nggak nuntut ilmu, ya merasa cukup dengan KTP Islam. Kemudian yang kedua, karena dia nggak pernah meminta, nggak pernah doa, nggak pernah minta diteguhin hidayah itu. Kalau tadi kan nggak, karena dia nggak bersyukur. Yang kedua, karena dia nggak pernah minta. Sebabnya itu. Makanya jangan main-main dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, atau tadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Makanya ya intinya sih doa itu harus sering kita baca dan
diamalkan, karena kita nggak tahu yang namanya iman ini kan naik turun. Iya, betul. Taib ya, kita minta untuk tetap teguh di atas agama ini. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dahulu dalam sujudnya Abu Hurairah ya, tahu ya, paling banyak meriwayatkan hadis. Insyaallah. Abu Hurairah itu sering minta perlindungan kepada Allah dalam sujudnya itu, kata Ibnu Katsir, dari perbuatan zina, dari mencuri, dari kekafiran atau dosa besar lain. Itu seorang Abu Hurairah yang Seorang Abu Hurairah yang Masya Allah ya, yang luar biasa dekat sama Nabi, bahkan didoakan oleh Nabi, banyak meriwayatkan hadis, dan pokoknya orang yang soleh dah, luar biasa. dia aja masih takut tuh. Iya, aja masih takut. Jadi kata Ibnu Katsir ya, dikatakan bahwa Abu Hurairah itu dalam sujudnya sering meminta perlindungan kepada Allah dari perbuatan zina. Ya, takut zina dia. Ya, dan dia aja takut, apalagi kita. Iya. Kalau kita nggak takut terlaluan sih. Dari mencuri, takut kan dia, apalagi kita. Dari kekafiran, ya, dan dosa-dosa besar lainnya. Terus ada yang bilang begini ya dia, atakhafu zalik, apakah engkau takut kepada itu wahai Abu Hurairah? Maksudnya apakah engkau takut dari perbuatan zina? Apakah engkau takut dari mencuri? Apakah engkau takut dari kekafiran atau dosa besar lainnya? Apakah engkau takut terhadap itu? Apa jawab Abu Hurairah? Begitu ada yang bilang begitu. Kata Abu Hurairah, apa yang bisa membuatmu, apa yang bisa membuatku merasa aman padahal iblis masih hidup? Ente jangan merasa aman kalau iblis masih hidup. Pasti akan terus digoda. Iya, Zainus jangan merasa aman ya kalau iblis masih hidup. Ya, apa yang bisa membuatku merasa aman dalam keadaan hati ini ya dibolak-balikkan oleh siapa? Oleh pemiliknya siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kehendaknya. Ya, kan Allah bebas dong. Ya, mau membolak-balikkan hati seseorang. Makanya ketika Abu Hurairah ditanya sama orang tentang masalah ketakutannya dari zina, dari mencuri, dari kekafiran, orang itu mengatakan, apakah engkau takut terhadap itu? Takut terhadap kekafiran, takut terhadap pencurian, takut terhadap perzinahan. Maka Abu Hurairah jawabannya simpel aja, apa yang bisa membuatku merasa aman padahal iblis masih hidup? Dan apa yang membuatku merasa aman dalam keadaan hati ini dibolak-balik oleh zat yang membolak-balikkan hati sesuai dengan kehendaknya. Masya Allah. Jadi Zainus semuanya, jangan merasa aman dari godaan syaitan, jangan merasa aman kalau iblis masih hidup, dan terus berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan setelah engkau berikan hidayah. Anugerahkan kepada kami rahmat dari sisimu, sungguh engkaulah maha pemberi karunia. Ya, ada banyak doa-doanya, akan tapi ini yang paling banyak dikenal oleh masyarakat. Dan insya Allah Zainus nggak usah ngapalin lagi ya. Iya udah. Ada apa? Tapi masalahnya udah diamalin belum? Diamalin, diresapi, khusus kan diminta itu. Terus ya mudah-mudahan setelah lihat kajian ini jadi perhatian lagi ya. Iya, tadinya lupa mungkin sama doa ini. Ya, jadi perhatian lagi. Jangan merasa aman dari godaan syaitan. Jangan merasa aman kalau iblis masih hidup. Selevel Abu Hurairah saja rasa takut dari perbuatan dosa-dosa besar seperti zina dan lain-lain. Apalagi kita tentunya harus lebih waspada. Dan jawaban Abu Hurairah tadi apa? Jangan merasa aman kalau iblis masih hidup. Masya Allah. Ya, taib. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah. Tuh Zainal, jangan merasa aman. Nah, tetap kita harus bersyukur, menuntut ilmu syar'i biar kita selalu terjaga. Dan yang paling penting meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jazakallahu Ustaz ilmunya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.